jurusan Kaders Matematika IAIN Padang Selimpuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan, tentang pengenalan pecahan, penyederhanaan pecahan, pengubah pecahan ke desimal, persen, dan per mil. Baiklah, kita masuk ke pecahan. Pecahan adalah bilangan yang tidak bulat atau bisa juga diartikan dengan beberapa bagian dari suatu bilangan bulat. Bentuk pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang berada di atas dan penyebut berada di bawah. Contohnya seperti ini, 3/4. 3 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Arti dari 3/4 ini adalah 3 bagian dari 4 bagian. Contohnya seperti ini. Ada sebuah roti yang dibagi menjadi 4 dan 3 bagian sudah dimakan. Jadi itulah kenapa dibilang 3 dari 4 bagian. Yang kedua adalah menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Selama masih bisa dibagi dengan suatu bilangan yang sama, maka pecahan tersebut masih bisa disederhanakan. Dengan kata lain, pecahan akan menjadi bentuk paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya dibagi dengan FPB dari keduanya. Contohnya 30/45. Untuk lebih mudahnya, kita mencari kelipatan yang paling mendekati dan bisa sama-sama dibagi dengan pembilang dan penyebutnya. Misalnya ini 5/5. Hasilnya 6/9. 6/9 ini belum merupakan pecahan paling sederhana dari 30/45. Kita masih bisa 9 belum merupakan pecahan paling sederhana dari 30/45. Kita bagi 3 hasilnya 2 kita bagi 3 hasilnya 3. Ini merupakan pecahan paling sederhana dari 30/45 karena 2/3 sudah tidak bisa dibagi lagi. Masuk kita ke contoh soal yang kedua, 30 cm/4 meter. Ini cm dan meter itu satuannya belum sama. Kita ubah dulu 4 ke dalam bentuk cm. Di sini merupakan meter, desimeter, dan cm. Untuk mengubah meter ke bentuk cm ini, kita turun 2 tangga, jadi dikali 100. Jadi 400 cm. Cm ini habis. Yang kita perlukan di sini adalah 30/400-nya. Sama-sama kita bagi dengan 10. Sama-sama dibagi 10, hasilnya adalah 3/40. Ini sudah paling sederhana dari 30/400. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ini merupakan pecahan berbentuk aljabar. Kita sederhanakan dulu 45 dan 75-nya. 45 dan 75 itu bisa dibagi 5. Hasilnya 9/15. 2a kuadrat per a pangkat 3. Kita matikan, jadi tinggal a pangkat 2 dibagi a pangkat 3, dimatikan, tinggal a yang di bawah. B pangkat 2 dibagi B, hasil mati, tinggal B. C pangkat 2 dibagi C pangkat 4, hasilnya 2. Ini belum merupakan pecahan paling sederhana dari 45/75. Ini masih bisa sama-sama dibagi 3. Hasilnya 3/5. 3/5 3/5 B C kuadrat per A.
3/5 DC kuadrat per 5A merupakan pecahan paling sederhana dari 45/75. Selanjutnya adalah membandingkan nilai suatu pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan, maka kedua pecahan harus memiliki penyebut yang sama. Jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus membuatnya menjadi sama. Contoh, di sini ada pecahan 2/3 dan 3/5. Untuk membandingkan pecahan ini lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Cara yang paling mudah adalah mengkalikan 3 dikali 5 sama dengan 15. 15 dibagi dengan 3 dan dikali dengan 2. Hasilnya adalah 10. Dan 15 dibagi 3, hasil 15 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi dari sini kita bisa membandingkan nilai yang paling tinggi adalah angka 10 dan yang paling kecil adalah 9. Jadi 2/3 lebih besar dari 3/5. Kita masuk ke contoh yang kedua, 3/6 dan 4/5. Kita kalikan, hasilnya 30. 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. 5 dikali 3 adalah 15. 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. 15 dan 24 bisa kita bandingkan. 15 itu lebih kecil dari 24. Jadi 3/6 lebih kecil dari 4/5. Mengubah bentuk pecahan. Bentuk lain dari pecahan adalah suatu bilangan pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk lain yang berbeda namun masih memiliki makna dan nilai yang sama, yaitu bentuk desimal, persen, dan per mil. Contohnya, 1/4 ini merupakan suatu pecahan. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk desimal, kita bagikan saja 1 dibagi dengan 4 sama dengan 0,2. Hasilnya adalah 0,25. Untuk mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk persen, caranya adalah 0,25 kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 25%. Ini merupakan bentuk persen. Dan ini merupakan bentuk per mil. Untuk mencari hasil per mil ini adalah 0,25 kita kalikan dengan 1000. Karena per mil ini merupakan per 1000, bukan per 100. Jadi hasilnya sama dengan 250 per mil. Kita masuk ke contoh soal. Ini A, B, dan C. Di sini yang diketahui hanya pecahan dan desimalnya belum diketahui. Kita harus mencari dalam bentuk desimal, persen, dan per milnya. Pecahannya adalah 21/50. 21/50 ini kita ubah dulu ke dalam bentuk persen. Kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 42%. Lalu kita ubah ke dalam bentuk desimal. Hasilnya 42%. Kita ubah ke dalam bentuk desimal. 42% sama dengan 42/100. Hasilnya 0,42. Jadi nilai desimal dari 21/50 adalah 0,42. Untuk mencari per milnya, kita kalikan 0,42 ini dikali dengan 1000. Hasilnya 420.000 per mil. 420 per mil. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Soal B. Di sini bentuk 15% ini kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal.
15/100 sama dengan 0,15. Jadi bentuk desimalnya adalah 0,15. Lalu kita mencari bentuk pecahannya, yaitu dari 15/100 sama dengan, kita sama-sama bagi dengan 5. Hasilnya adalah 3/20. Jadi bentuk pecahannya adalah 3/20. Lalu kita mencari bentuk per milnya. 0,15 dikali dengan 1000. Hasilnya adalah 150 per mil. Ke contoh nomor 3. Dalam contoh ini yang diketahui adalah per milnya 12,5 per mil. Kita ubah ke dalam bentuk desimal dulu. 1,25/1000 itu sama dengan 0,0125. Ini merupakan bentuk desimal. Lalu kita per 5 ini dalam bentuk persennya adalah 1,25%. 1,25%. Lalu kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 1,25% ini adalah 1,25/100. Agar ini tidak desimal, kita kalikan dengan angka 100. Jadi 125/10.000. Lalu kita bagikan dengan 125/125. Hasilnya adalah 1/80. Jadi bentuk pecahannya adalah 1/80. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang pecahan, mulai dari pengertian, penyederhanaan, dan bentuk pecahan lainnya, yaitu desimal, persen, dan per mil. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.